and believe, as you do, that Muhammad was a messenger of God, just as Jesus was a messenger, each bringing messages from God. Satu ayat yang menarik perhatian seorang profesor adalah ayat tentang embrio hingga dia memutuskan untuk menjadi muslim. Surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian, kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Lalu, kami memeliharamu, hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Pikun. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air, hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Ayat itu menarik perhatian Profesor Keith Moore. Moore adalah profesor embriologi dan penulis buku terkenal, The Developing Human. Buku ini merupakan referensi mahasiswa Fakultas Kedokteran Dunia. Al-Quran membuat tanda di buku-buku Profesor Keith Moore. Dalam edisi selanjutnya, dia menambahkan informasi yang dia pelajari dari Al-Quran tentang embriologi. Dia adalah Presiden American Association of Clinical Anatomy pada 1989. Juga seorang ilmuwan anatomi dan embriologi dengan puluhan kedudukan dan gelar kehormatan dari bidang sains. Dia menulis bersama Profesor Arthur F. Daly II, Clinically Oriented Anatomy, yang merupakan literatur berbahasa Inggris paling populer dan menjadi buku kedokteran pegangan di seluruh dunia. Buku mereka juga digunakan oleh para ilmuwan, dokter, fisioterapi, dan siswa seluruh dunia. Pada tahun 1980, Moore diundang ke Arab Saudi untuk memberikan kuliah anatomi dan embriologi di Universitas King Abdul Aziz. Di sana, Moore didekati oleh komite embriologi dari universitas agar membantu menafsirkan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dan hadis tentang reproduksi manusia dan perkembangan embriologi. Selama 3 tahun bekerja bersama komite embriologi tersebut, dia telah membantu menafsirkan banyak pernyataan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengacu pada reproduksi manusia dan perkembangan janin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14, Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian, kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, darah. Lalu, sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. sang profesor awalnya mengaku heran dengan akurasi isi surat yang terekam pada abad ke-7 tersebut, sebelum ilmu embriologi didirikan. Tidak mungkin ayat ini ditulis pada tahun 7 Masehi, karena apa yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah fakta ilmiah yang baru diketahui oleh ilmu pengetahuan modern. Moore mengungkapkan kebahagiaannya karena telah menemukan kebenaran saat dia membantu mengklarifikasi isi ayat Al-Quran tersebut. Jelas bagi saya bahwa pernyataan Al-Quran ini telah diterima Muhammad dari Tuhan atau Allah. Karena semua hal ini tidak terungkapkan hingga berabad-abad kemudian. Namun, dunia telah bangkit saat Keith Moore mengeluarkan buku tentang embriologi klinis. Di dalamnya dia menulis tentang diutamakannya Al-Quran dalam menyebutkan fakta perkembangan embrio. Kesepakatan penulis barat menyebut bahwa Al-Quran tidak dapat ditulis oleh Rasulullah, karena ini adalah buku pengetahuan berisi topik yang menakjubkan. Kesimpulan tersebut menunjukkan dengan arif bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi.
Klaim yang paling mudah adalah bahwa beberapa komite anonim membantu Rasul mengerjakannya. Namun, ada yang bilang setan membantunya mengarangnya. Ini adalah kesimpulan yang penuh fitnah. Miller memikirkan secara mendalam tentang klaim terakhir dan menganggapnya sebagai semacam pelarian dan kegagalan untuk menghadapi kebenaran. Jika Al-Quran diilhami setan, mengapa iblis mengisi bukunya dalam penghinaan terhadap setan? Makhluk pengganggu manusia itu selalu mengajak manusia untuk mengingkari perintah Allah sehingga mereka akan masuk ke dalam neraka penuh siksa. Banyak buku tidak dapat menyuguhkan penjelasan yang dapat diterima tentang keajaiban Quran. Berbagai kesimpulan buruk tentang Islam selalu dilontarkan dalam berbagai media. Namun, itu semua justru menjadi pemicu orang untuk lebih mendalami hakikat Islam. Kate Moore sudah menulis buku-buku ilmiah. Dari buku-bukunya lah yang berhasil menginspirasi Profesor Thailand, Tejatat Tejasan masuk Islam dan bersyahadat saat sedang berbicara di depan ilmuwan lainnya. Kisah Tejatat Tejasan sudah pernah kita bahas. Langsung tonton saja, link ada di deskripsi atau klik di akhir video. I would have probably accepted your religion, but as I was raised as a Christian and believe as you do that Muhammad was a messenger of God, just as Jesus was a messenger, each bringing messages from God. So I didn't find it difficult when I was told about the Quran and that these were revelations from my God. So in an indirect way, maybe God is telling me that this is the right thing for me to do, to help explain your holy book to you. Now, your scientific colleagues can do this just as well as I can if they have an understanding of embryology. But I've always said that it's probably mean more. He did not give any details about these stages. As far as it is known from the history of embryology, little was known about the staging and classification of human embryos until the 20th century. For this reason, the descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. The first stage is Adaf, and you'll have to apologize for my pronunciation. This is from Surah Tariq 6. He is created from a drop emitted. This Arabic term refers to the forceful emission of fluids which occurs during ejaculation in the male and ovulation in the female. The male secretions, called semen, contain the spermatozoa, and the female secretions, called follicular fluid, contain the ovum.